Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok mata kuliah sistem terdistribusi akan menjelaskan mengenai basis data terdistribusi. Baik, yang mana anggota diantaranya adalah yang pertama ada Saudara Ardi Apriansyah, lalu ada saya sendiri Hanung Pangestu-Rahman, selanjutnya ada Muhammad Raja Nur Husain, dan yang terakhir adalah Mod Sigit Rizky Maulana. Baik, langsung saja memasuki pembahasan materinya. Yang pertama adalah pendahuluan. Sistem komputasi terdistribusi atau distributed computing itu terdiri dari berapa situs atau node pengolahan yang selalu atau saling terkoneksi dengan jaringan komputer. Para node itu bekerja sama melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu mempartisi sebuah tugas besar ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil agar penyelesaiannya itu menjadi efisien. Nah, untuk teknologi big data itu yang pertama adalah menghubungkan teknologi basis data dan terdistribusi. Yang kedua adalah menangani pengembangan data dalam jumlah yang besar. Itu untuk pendahuluan dari materi kami. Lalu next, yang kedua adalah konsep dari data terdistribusi. Apa yang menyusun suatu database terdistribusi itu? Yang pertama adalah koneksi daripada node database di atas jaringan komputer. Yang kedua adalah interaksi logis dari para database yang terkoneksi. Yang ketiga itu memungkinkan tidak adanya homogenitas antar node yang terhubung, atau sistem manajemen basis data terdistribusi atau yang disingkat dengan DBMS. Yang terakhir adalah sistem software mengolah suatu database terdistribusi tersebut. Lalu next. Selanjutnya adalah konsep basis data terdistribusi. Di sini apa yang menyusun suatu database terdistribusi adalah koneksi daripada node di atas jaringan komputer. Seperti yang tadi, lalu di sini adalah interrelasi logis daripada database yang terkoneksi itu memungkinkan tidak adanya homogenitas antar node yang terhubung. Lalu sistem manajemen basis data terdistribusi ini atau DDBMS konsepnya adalah sistem software yang mengelola suatu database terdistribusi. Jadi seperti itu untuk konsep dari basis data terdistribusi. Next. Oke, baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Muhammad Raja Nur Husain. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu konsep basis data terdistribusi. Setelah penjelasan yang awal, di sini lanjutannya yaitu local area network, yaitu hubs atau kabel menghubungkan situs, lalu ada jaringan berjarak jauh atau wide area, yaitu koneksi jalur telepon, kabel, nirkabel atau satelit. Lalu ada transparansi, yaitu menyembunyikan rincian implementasi dari pengguna akhir atau end user. Next. Penjelasan transparansi yaitu tipe transparansi. Yang pertama ada transparansi organisasi data, yang kedua ada transparansi lokasi, yang ketiga ada transparansi penamaan atau naming,
Yang keempat ada transparansi replikasi, yang kelima ada transparansi fragmentasi, yang keenam ada fragmentasi horizontal, yang ketujuh ada fragmentasi vertikal, yang kedelapan ada transparansi desain, yang kesembilan ada transparansi eksekusi. Next. Nah, lalu selanjutnya ada database terdistribusi. Bisa dilihat pada layar jaringan komunikasi. Itu ada 5 cabang. Yang pertama ada Chicago atau kantor pusat, lalu ada New York, lalu ada Atlanta, lalu ada San Francisco, dan yang terakhir ada Los Angeles. Di San Francisco itu employees-nya yang menjadi employees itu San Francisco dan Los Angeles. Yang menjadi project-nya itu ada San Francisco sendiri. Lalu yang menjadi work on itu San Francisco sebagai dan juga employees. Begitupun selanjutnya ada Chicago atau kantor pusatnya. Employees project dan work out-nya itu semuanya itu bersifat all. Lalu ada network New York sama employees project dan work on-nya itu kalau employees New York itu diambil oleh New York sendiri, lalu project-nya itu bersifat all dan work out-nya itu New York dan employees. Lalu bisa dilihat selanjutnya juga sama next. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya Ardi Afriansyah. Untuk Abdi Afriansyah dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada teknik fragmentasi, replika, dan alokasi data pada rancangan database terdistribusi. Di antaranya yaitu ada fragmen. Fragmen adalah sebuah satuan logis dari database. Kemudian juga ada fragmen horizontal atau sharding ya. Sharding di sini adalah fragmen horizontal atau pecahan suatu relasi yang merupakan subset dari tuple dalam relasi tersebut. Dapat ditentukan juga oleh kondisi pada satu atau lebih atribut atau dengan beberapa metode lain. Untuk pengelompokannya juga pengelompokan baris untuk membuat himpunan bagian tuple. Dan setiap subset memiliki makna logis tertentu. Kemudian selanjutnya ada replikasi data. Replikasi data ini adalah database terdistribusi replikasi secara penuh. Antaranya replikasi seluruh database di setiap situs dalam sistem terdistribusi. Kemudian meningkatkan ketersediaan yang luar biasa dan operasi pembaruan bisa lambat. Kemudian untuk alokasi tak redundan atau di sini tidak ada replikasi, yaitu setiap fragmen disimpan tepat di satu situs ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk replikasi dan alokasi data ini akan disampaikan oleh yang terakhir ya. Sigit, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari replikasi dan alokasi data lanjutan. Yang pertama yaitu ada replikasi sebagian atau parsial. Dari poin replikasi sebagian atau parsial, yang pertama yaitu beberapa fragmen direplikasi dan yang lainnya tidak. Lalu didefinisikan oleh skema replikasi. Selanjutnya ada alokasi data, distribusi data. Setiap fragmen diserahkan ke situs tertentu dalam sistem terdistribusi.
Lalu pilihan tergantung pada tujuan kinerja dan ketersediaan sistem. Oke, next. Lalu selanjutnya ada kendali konkurensi dan recovery dalam database terdistribusi. Masalah khusus untuk lingkungan DBMS terdistribusi yaitu yang pertama yaitu banyak salinan dari item data. Kedua, kegagalan masing-masing individual. 3, kegagalan tautan link komunikasi. 4, ada commit terdistribusi. Dan yang terakhir ada deadlock terdistribusi. Selanjutnya ada kendali konkurensi terdistribusi berbasiskan salinan terpilih dari item data. Yang pertama yaitu kunci dikaitkan dengan salinan yang terpilih tersebut, teknik situs utama. Lalu selanjutnya ada semua salinan dipilih disimpan dari status yang sama, situs utama dengan situs cadangan. Lalu informasi penguncian dipertahankan di kedua situs, metode penyalinan primer. Next. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Mungkin cukup dari kami untuk pemaparan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.